Mengerikan. Terbongkar kasus asing borong GoTo secara senyap. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham GoTo ini yang banyak ditunggu para sahabat kabar kami ya. Dan topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari bisnis.com bahwa BlackRock hingga Credit Agricole tambah kepemilikan saham GoTo. Nah, ini mencurigakan ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan topik kita kali ini itu kita nanti akan membahas ada beberapa topik ya, yaitu siapa yang sudah borong GoTo di saat Pak Patrick mundur ya. Nah, gimana GoTo ke depan dan kapan GoTo ini terbang dan bagaimana strategi cuan di saham GoTo ini ya, seperti itu. Nah, kita akan ungkap ya yang pertama. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Oke. Ini antrian yang utama ya, karena saham GoTo ini itu dinanti-nanti ya para subscriber kami untuk selalu update. Nah, kalau kita ketahui Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ketika Pak Patrick itu mundur ya, digantikan sama Pak Han ya. Nah, ternyata dari artikel tersebut bahwa BlackRock itu menambah kepemilikannya ya. Nah, ini secara tidak langsung ya, bahwa BlackRock ini itu ya, dia itu memborong sekitar 600 juta saham. Nah, dan ini perlu dicurigai ya Bapak Ibu ya, dan ini sangat senyap sekali. Dan kalau kita lihat bukan cuman BlackRock aja, tapi juga Vanguard ya. Ini ya. Ini juga mereka masuk ya. Yang pasti ini berbeda arah dengan investor retail. Yang untuk saat ini kan untuk investor retail masih sukanya di saham bumi ya, atau di saham-saham yang gorengan ya, jadi seperti itu. Tapi ini BlackRock ini terus memborong mulai dari saham GoTo. Nah, dan juga JP Morgan dan juga Goldman ini juga akumulasi secara tipis. Nah, ini sinyal positif bertahap ya. Jadi ini sebuah edukasi untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi antara institusi dan juga investor retail itu beda cara kelolaannya. Kalau investor retail masuk di saham GoTo ya biasanya banyak sekali yang nggak kuat ya mentalnya, seperti itu. Nah, kalau kita buktikan di saham GoTo ini tuh dia turun. Tapi yang perlu kita curigai adalah di sini volumenya. Nah, ini hijau-hijau itu sangat cakep sekali ya. Ini ya, yang biru-biru ini cakep sekali ya. Ini. Dan juga mengenai dari saham GoTo ini itu, kalau kita lihat dia masih areanya bullish karena berada di atas MA 50. Serta kalau kita lihat dari Bollinger Band ya, ini standar deviasinya bahwa saham GoTo ini itu terjaga ya. Ini masih di area bullish mengenai dari saham GoTo. Makanya kalau kita cek ya datanya, ini ya datanya untuk Bapak Ibu semuanya, dan untuk Bapak Ibu yang kepengen diajari teknikal dan juga cara berpikirnya di saham GoTo ini, kami juga ada ya. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, bahwa ZP, PD, MG ini secara senyap dia borong ya. Ada PD, MG, NI, mereka itu borong secara konsisten. Jadi masuk dulu lah 4 juta lot ya. Nah, satu sisi siapa yang orderannya paling jumbo tadi Pak Firman ya, siapa lagi? Jadi penghuni dari saham GoTo ini itu YYU, ZP, PD, MG. Nah, ini yang paling jumbo ya, lainnya ya segini ya. Nah, ini adalah sebuah investor asing semua
rata-rata yang dipakai. Buktinya mana Pak Firman? Kita ada alatnya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, alat yang dipakai itu apa? Nanti tak kasih tahu ya. Ya gitu. Nah, ini buktinya Bapak Ibu. Nah, ini ya buktinya transaksi jumbo di saham Goto tadi itu di harga 67 ya. Nah, ini bid volumenya mencapai 18 juta lot ya. Nah, ternyata yang beli itu ya asing. Jadi antara YU sama BKN itu tukar-tukaran barang dan ini volumenya jumbo Bapak Ibu ya. Nah, ini asing. Ya, ini adalah sebuah algoritma yang digunakan sama asing atau sebuah institusi. Jadi retail mana tahu, tapi di sini Bapak Ibu tak kasih tahu ya bahwa beda antara investor retail sama investor institusi. Karena di market ini itu ada beberapa blok, ya, ada beberapa komunitas yang masuk di saham Goto ini, ya. Nah ini kalau penampilannya institusi itu adalah borongnya itu banyak sekali. Nah ini ya. Nah ini YU sama YU ini rolling aja, rolling harga, masuk kanan keluar kiri. Wah ini jumbo sekali Bapak Ibu. Tapi ini secara senyap. Ini secara senyap. Wah. Nah, rata-rata ya asingnya. Nah, apalagi ada DP ini. Nah, paling bawah lagi di harga 66 ya. Ini YU itu terus mengakumulasi ini. Panjang sekali F. Ya. Ini sangat panjang sekali Bapak Ibu. Ya. Makanya untuk di kelas kami itu rata-rata mereka tak ajari kayak gini. Nah, pertanyaannya apakah cuma di saham Goto aja Pak Firman? Enggak, saya enggak ngajari saham Goto. Saham Goto ini adalah untuk pembuatan konten karena subscriber saya paling banyak ini adalah di saham Goto. Ya. Yang kedua BBRI. Nanti di saham Bumi nanti kita akan ungkap juga. Ini ya dasarnya. Jadi mereka tiap hari itu ya masuk secara konsisten. Berapa sih modalnya Pak Firman rata-rata hariannya? Nah, kita bisa buktikan untuk kalian. Di sini. Ya. Nah, di sini. Nah, jadi asing ini itu memborong secara senyap. Ketika IHSG itu lagi pesta di saham Konglo, ya kayak Bumi, BRMS, ya kayak tadi Emas juga manggung ya. Tapi mereka nggak khawatir. Mereka punya sudut pandang yang berbeda atau angle yang berbeda bahwa Vanguard sama BlackRock itu memborong. Nah, borongnya itu rata-rata berapa? Ya 100 miliar. Ya. Ini masuk. Jadi nyicil. Ya. Nah, 100 sampai 200 miliar itu bagi mereka itu kecil. Kenapa? Karena mereka sekali borong itu atau dana kelolaan itu di atas 35 triliun ke atas. Ya sama kayak Bapak Ibu yang equity-nya di situ 100 juta masuknya berapa? 1 juta dulu atau 100 dulu. Masuk kumpulkan kayak gitu. Ngejaga. Ya. Nah, nanti ketika mereka suplainya banyak, makannya banyak ya atau banyak sekali tampungan dari kalian ya yang sudah cut loss. Ya biasanya investor retail yang nggak sabar ya udah cut loss saja, cut loss, mending pindah di saham Bumi aja atau yang lain yang lagi manggung, ini percuma lama sekali. Nah ini biasanya kita akan kena mental. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya adalah jangka panjang, nggak perlu khawatir, di hold aja ya. Nah, rata-rata banyak sekali ya investor yang ikuti channel ini itu ya dari tahun berapa? Tahun 2021 lah ya. Seperti itu. Bahwa saham Goto ini itu dia akan volatile sekali. Dan harganya itu adalah ya dijaga. Ya. Nah, bagaimana cara mereka jaga Pak Firman? Nah, tolong dong kasih tahu. Nah, ini kan banyak sekali yang menanyakan hal ini. Nah, jadi asing itu ada sebuah kepentingan. Jadi mereka ya average, jadi rata-ratanya di harga ini nih. Nah, jadi sideways cukup lama sekali. Ya.
Apalagi kalau kita lihat secara standarnya, jadi saham GoTo itu cuma di sini arahnya, ya. Nah, kita pakainya ini aja ya. Nah, nih, tenang aja Bapak Ibu, saya jelaskan secara pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Yang penting Bapak Ibu itu ketika dagang saham di market itu cuma secara konsisten, ya. Dan Bapak Ibu harus punya trading plan-nya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat, jadi saham GoTo ini itu ya seperti ini pergerakannya, naik, turun, naik, turun. Jadi dijaga, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dijaga, nggak boleh terbang dulu, ya. Nah, dilihat dari mana? Dari sisi volumenya. Volumenya itu rata. Ya, ini rata sekali. Ya, institusi itu rata, masuknya juga jumbo. Ya. Nah, konsep seperti ini itu juga pernah dilakukan ya sama Bumi, saham Bumi. Nah, ini kan juga yang masih viral. Nah, ini Bumi ini juga dulu pernah saya ungkap bahwa saham Bumi itu bakalan di harga 100 ke atas. Nah, kenapa? Karena ada yang namanya sebuah histori. Ya. Bumi kok Safi. Nah, Bumi. Ini ya, ini historinya di saham Bumi. Bapak Ibu bisa untuk diperhatikan. Ya. Nah, inilah sebuah polanya Bumi. Nah, jadi mereka itu ngejaga di sini, naik, turun, ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, tapi apa Pak Firman yang perlu diperhatikan? Volumenya ini tuh setara ini. Nah, rata sekali, ya. Nah, ini ada hal lain juga. Di sini juga kalau Bapak Ibu itu melihat ya transaksi Bumi di channel kami, cek aja, kami juga pernah bahas Bumi, bahwa saham Bumi ini itu juga dibeli sama Pak Antoni Salim, ya. Mereka masuk, ya. Jadi ya harganya dijaga. Ya, jadi dijaga. Ranknya seperti ini. Ini kasusnya sama mengenai dari saham GoTo. Ya, nanti investor retail ya yang masih pemula, mungkin baru mengenal dunia saham, wah ini jangan beli saham GoTo Pak, ini jumlah pemilik investor retailnya banyak, ini sahamnya nggak bisa gerak. Kata siapa? Ada di pasar itu hukumnya supply and demand, ya. Nah, jadi kita balik ke saham GoTo, bahwa mereka asing ini tuh punya kepentingan, ya, di saham GoTo. Kepentingannya seperti itu. Kepentingannya apa? Ini bisnisnya itu punya future value, ya. Jadi di masa yang akan datang itu bisnisnya masih sustainable, karena bisnisnya saham GoTo ini adalah one demand service, pelayanan. Udah nggak punya motor, kita sewa semua, ya. Jadi fundamentalnya sangat bagus. Nah, biasanya yang investor unyu-unyu ya, yang baru ya nggak apa-apa Bapak Ibu, ya. Memang kita juga harus butuh investor yang seperti itu. Nah, jadi mereka itu melihatnya cuma ini. Nah, di sini. Wah, ini net income-nya itu merah Pak Firman. Ya. Nah, coba Bapak Ibu bisa dicermati. Kalau Bapak Ibu seorang pengusaha. Nah, saham GoTo ini tuh ketika dia listing itu dia rugi 20 triliun. Sekarang nggak ada 1T. Ini lebih baik atau lebih buruk? Bapak Ibu sebagai investor yang cerdas pasti akan melihat seperti ini, ya. Nah, tentunya dalam hal ini dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk buy. Ini mereka punya lisensinya semua, ya. Orang-orang hebat semua di sini, ya. Nah, kalau kita ketahui yang terbaru ya, bahwa Morningstar. Nah, Morningstar ini juga sudah main ya. Siapa itu Pak Firman Morningstar? Ini Morningstar ini adalah aset manajemen ya. Dia hedge fund juga tapi lokal. Ya, ini juga ini di daerah Jakarta. Nah, terus juga JP Morgan itu targetnya di 95. Jadi ada 30 sekuritas itu menyarankan untuk buy, dan yang hold itu ada 14. Sedangkan untuk yang sell itu cuma 1.
Nah, satu ini tuh juga ada golongan siapa? Investor pemula yang ketidaktahuan, yang mereka baru masuk di market, ya, kayak gitu. Nah, untuk subscriber kami atau alumni kami yang masuk di kelas Pak Firman, ini juga sudah mengamati. Banyak sekali yang nyesel ketika dulu itu di cut loss ternyata balik lagi kayak gitu, Pak. Saya sudah rugi ratusan juta, bahkan miliaran, ya. Seperti itu, oh ternyata saham GoTo ini tuh naik kembali sesuai dengan apa yang Pak Firman katakan. Dan Pak Firman ini tuh nggak cuma satu kali bahas saham GoTo, sering ya. Nah, kok bisa konsisten padahal hatersnya banyak? Yo beda, kita enggak untuk profit oriented, enggak, kita benar-benar untuk mengedukasi. Urusan jual atau beli urusan kalian, ya, nggak perlu khawatir. Kita hanya menyajikan sebuah data, urusan beli atau jual kepada kalian, ya, kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat asingnya itu masuk terus, hijau terus, biarin saham GoTo ini itu nggak usah naik. Ya kan kita bisa melihat bahwa saham GoTo ini tuh cuma transaksinya 286, sepi. Emang berapa, Pak, kalau misalkan saham GoTo ini itu naik? Ini kalau GoTo itu rame ketika di menit 1 sampai 5 menit ketika opening market itu transaksinya harus mencapai 300 miliar. Jadi ini benar-benar dijaga. Wah, psikologis kalian pasti akan kena. Kenapa kok bisa kena, Pak Firman? Ya karena belum tahu. Investor kita itu belum tahu, ketidaktahuan. Ya. Ya, nanti juga banyak ya yang nyampah di kolom komentar. Jadi harap maklum. Nggak usah diladenin ya Bapak Ibu ya. Dihibur aja. Nggak usah dibelain Pak Firman. Ya. Biarin karena ya ketidaktahuan, jadi ya harus maklum. Gitu. Nah, ini mengenai dari saham GoTo. Itu alasan kenapa kok Vanguard dan juga Badak itu juga masuk, ya, kayak gitu. Ya. Terus apa lagi poin yang selanjutnya? Nah, kita ke poin selanjutnya apa sih? Nah, gimana saham GoTo ini ke depan, Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun, ya saham GoTo ini tuh benar-benar dijaga. Ya, ini mereka adalah ini fase sideways. Nah, dia sudah saham GoTo ini tuh sudah terjadi ya fase distribusi, ya. Nah, setelah dia fase turun, ya, terus sideways. Nah, di proses kayak ini itu lagi ngumpulin barang. Nah, kita tinggal tunggu saja nih melentingnya seperti itu. Ya. Kayak gitu. Nah, makanya alumni kami itu bisa melihat sebuah peluang ini karena mereka tak ajari dari teknikal, ya, cash flow, ya, terus bisa deteksi saham yang bakalan terbang untuk besok apa aja, kita kasih tahu semua, ya. Jadi kenapa kok Pak Firman bisa seperti itu, ya, dan juga sabar, ya, karena kalau misalkan investornya itu cerdas dan mereka bisa untung, mereka bisa make money. Nah, ini nanti pasar ini itu akan liquid sekali. Nah, kita masih ketinggalan sama US dan juga China. Ya, ya gitu. Jadi yang kenal pasar modal ini itu ya cuma 2%, sayang ya. Kayak gitu. Nah, tapi yang mau masuk di kelas kami itu yang butuh aja, ya. Kayak gitu. Nah, ini mengenai dari saham GoTo. Ini ke depan ini juga bagus, ya. Nah, ini yang dari beberapa rekomendasi ini itu jadi rata-ratanya potensi itu mencapai 73%, ya. Nah, rata-ratanya itu nanti saham GoTo ini tuh ya di harga 116. Itu harus capai target di situ dulu. Pak, ada nggak ya yang mentarget saham GoTo paling jumbo? Ada. Nah, di sini yang belum capai target ya saham GoTo ini. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, jadi kayak Nomura, Sukor Invest, Sentral, nah, Trimegah Sekuritas, ya, MNC Sekuritas, ini targetnya tinggi-tinggi semua. Nah, ini tuh apa sih Pak Firman? Ini itu adalah aset manajemen, ya. Mereka yang pegang reksadana, ya. Kalau di luar itu pegang ETF, mereka masuk ngehold, ya. Kayak gitu, uangnya juga gede,
ya. Jadi kenapa kok mereka masuk? Ya hal tadi ya. Jadi dari sisi fundamentalnya, laporan keuangannya ini makin membaik. Ya, makin membaik, semakin mengecil. Ya. Nih kalian bisa diikuti ya mengenai dari saham GoTo. Ini ke depan masih bagus. Di tahun 2026 saham GoTo ini tuh beda dari tahun-tahun yang lalu. Ya, ini dari beberapa influencer juga memberikan statement seperti itu ya baru-baru ini ya. Nah, adapun untuk saya ini itu ya sudah lama membahas mengenai dari saham GoTo. Tapi ya tetap ada hatersnya juga banyak. Ya, kayak gitu. Ini diberi kesempatan ya saham GoTo ini. Ya, ini sudah bullish. Ya, silakan Bapak Ibu bisa di situ. Oke, selanjutnya kapan GoTo ini itu terbang? Nah, oke, kita bisa melihat yang namanya sebuah algoritma ya, kode perintah di saham GoTo ini. Ya, nah, kalau kita melihat ya sebuah algoritma di saham GoTo ini, jadi saham GoTo ini itu masih dijaga. Jadi di harga 60 sampai ke 60 ini itu adalah barang yang mereka siapkan untuk menampung dari saham GoTo. Setelah mereka itu nampung ya, nanti mereka biasanya akan ganjel nih ya di sini. Nah, Bapak Ibu ya, tak kasih tahu ya, mekanisme seperti ini itu bukan cuma di saham GoTo, tapi di semua saham. Ya. Ini adalah sebuah taktik dagang, bukan manipulasi, tapi di sini adalah taktik dagang. Taktik dagang itu ada berbagai macam. Ya. Jadi ada yang menggunakan kepala 7 ya, ini 77, ada yang menggunakan kepala 10. Nah, ini biasanya kalau saya sebut ini itu adalah sebuah stasiun ya. Kalau di kelas yang masuk di kelas live trading kami ya, nggak cuma teori tapi ketika nyemplung di market ya live trading bareng dengan saya ya, kayak gitu. Nah, bid yang jumbo-jumbo kayak gini itu bisa dilepas ya. Biasanya kalau di situ mau diterbangkan itu biasanya bid overnya akan dilepas. Bidnya itu overnya itu akan dicabut. Habis itu nanti retail itu dimakan. Naik kenceng. Ya. Dan ini juga terjadi ya kayak tadi di saham Bumi, dan kebetulan kami juga pas waktu live trading ya edukasi kepada investor ya masuk di kelas kami ya, ini loh kayak gini. Jadi saya nggak cuman ngajari teknikal aja, nggak cuman ngajari baca bid over aja, nggak cuman ngajari fundamental aja, semua rasio-rasio yang ada di market tak ajari semua. Dan ini untuk bisa kalian simak, inilah mekanisme pasar ya, kayak gitu. Jadi saham GoTo ini tuh nanti bakalan diterbangkan ya. Dasarnya dari mana Pak Firman? Ini kan masih ada kasus dan lain sebagainya. Ya, ini saham GoTo ini tuh akan diterbangkan titik ya. Dari harga berapa? Dari harga 566. Nanti untuk target saham GoTo ini kalau kita lihat ya dari bid overnya kita baca, dia akan dites dulu di harga 68. Setelah di 68 jebol maka nanti di harga 73. Kalau bid overnya itu masih utuh di situ. Nah, untuk bid overnya untuk setiap hari itu akan berubah. Ya, ini adalah sebuah kode perintah. Siapa yang memerintahkan Pak Firman? Ya, mereka yang punya dagang, yang punya lapak. Ya. Nah, gitu. Nah, secara teknikal ya saham GoTo ini tuh sudah sudah jenuh ya, jenuh untuk turunnya. Nah, dia waktunya untuk terbang ya di saham GoTo ini ya. Jadi tinggal mantul aja nih ya. Selama saham GoTo ini tuh bertahan di harga 67 ya sampai di harga 68, maka saham GoTo ini tuh akan mantul. Tapi kalau misalkan saham GoTo ini tuh bablas ya sampai ke 64 ya, atau di bawah 62 besok ini biasanya akan liar sekali ya, kayak gitu. Nah, penurunan mengenai dari saham GoTo ini terjadi hari ini, tapi di situ volumenya hijau. Harga sahamnya merah tapi di sini volumenya itu hijau.
atau biru ini ya. Ya, jadi ini ada tekanan net buy-nya. Kayak gitu. Ini mengenai dari saham GoTo ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Pertanyaannya apa ya? Nah, bagaimana strategi cuan di saham GoTo? Ini ada berbagai macam cara. Ada berbagai macam cara triknya. Nah, di pasar modal ini itu jumlah investornya ada beberapa golongan, ada beberapa komunitas. Nah, di channel ini itu rata-rata komunitas yang paling besar itu adalah untuk investasi jangka panjang atau untuk swing. Ya, gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk di saham GoTo ya atau nyicil, tunggu aja maksimal di harga 67 ya. Ini ya untuk yang investasi. Nanti kalian bisa tunggu di 65 serta di harga 64 dan juga di 66. Jadi Bapak Ibu tinggal dipasang aja di situ. Ya, atau nabung di setiap poin ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara masuknya? Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan kalian itu belinya tuh nyicil, ya kelebihannya kalian akan dapatkan di harga support manapun. Namun apabila kalian itu belinya nunggu, Pak, saya pinginnya nunggu di 64, barangkali dikasih, ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di harga 64 ini tuh bottomnya ya, kalau kita lihat dari MACD-nya, ya kayak gitu. Itu kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya best price. Sekarang untuk kelemahannya, kalau misalkan kalian nggak tahu berapa persen ya masuknya di saham GoTo ini, itu kalian akan kehabisan amunisi ya. Berapa persen yang harus kalian masuk, itu kalian akan kehabisan amunisi. Namun apabila kalian itu nunggu di harga 64, belum tentu dikasih barang ya sama JP Morgan ya, kayak gitu. Nah, sekarang untuk target jualnya Pak Firman. Nah, kalau kalian itu nggak sabar, kalian bisa untuk TP dulu di harga 68 serta di harga 70 dan juga di harga 73 ya untuk target di saham GoTo ini. Apabila nanti saham GoTo ini itu capai target di 73, maka areanya ke 86 sampai ke 89 ya. Apabila saham GoTo ini itu kejebol di situ, rally terus, maka saham GoTo ini itu bakalan kembali lagi ke 140. Setelah 140 itu usai, nanti dia levelnya bullish, maka dia nanti bakalan juga targetnya di 223 serta di 338 dan juga di harga 420 ya. Achievement-nya seperti itu. Dan juga nanti saham GoTo ini bakalan ke harga 442 juga. Tapi ini adalah long term ya. Tuh. Nah, satu hal yang mereka harus tempuh, harus supply-nya itu yang banyak. Nanti ketika supply-nya banyak, terbangkan itu mudah ya, kayak gitu. Oke, Pak Firman, yang scalper dong. Yang pasang stop loss juga. Baik, Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Bapak Ibu bisa untuk tunggu dulu di 66, nanti kalian bisa jual di harga 69 serta di harga 71. Nah, untuk dagang harian ini itu kalian bisa menggunakan yang namanya stop loss. Stop lossnya berapa Pak Firman? 1 sampai 3%. Ya. Nah, nanti ketika sudah di stop loss kena, nanti kita tunggu lagi di 63 serta di harga 64 ya mengenai dari saham GoTo ini. Namun untuk targetnya nanti saham GoTo ini itu bakalan naik ke 69 dan juga 71. Jadi kalian bisa untuk tiktokan ya. Nah, paling enak tekniknya apa Pak Firman? Semuanya bagus semua. Yang penting adalah cuan konsisten. Bapak Ibu mau pakai style apapun enggak masalah. Yang penting cuan konsisten ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kami baru tayang kembali ya. Mohon maaf sekali ya, karena ada sesuatu hal yang nggak bisa kami tinggalkan. Yang penting di kelas kami Pak Firman selalu stay ya untuk kalian, dan juga banyak mendampingi para investor yang dananya lumayan ya, karena mereka juga harus butuh pendampingan ya, apalagi usianya lanjut. Bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor di bawah ini, itu nomor WA pribadi saya ya. Hubungi aja nomor di bawah ini ya.
Nanti di sini ada kelas ya, ada kelas nanti pada tanggal 11 Januari ya. Mohon maaf nggak jadi besok ya, hari Jumat. Nah, cuman kalau sekarang itu setiap hari Minggu dan juga hari Rabu jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi hubungi nomor di bawah ini. Jadi untuk kalian ya yang pengen masuk di kelas kami, diajari technical ya, diajari bagaimana caranya biar cuan konsisten kayak gini ya. Ya kayak gini itu gimana ya. Dan di sini saya lihatkan ya, saya nggak cuman main di saham GoTo aja, tapi kan banyak. Yang penting itu bisa cuan konsisten biar kayak mereka. Itu bagaimana nanti Bapak Ibu saya ajari. Masih ada promo, sisa 1 slot aja, silakan bisa untuk masuk. Nanti kita akan mulai kelasnya hari Rabu pekan depan ya, seperti itu ya. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, silakan bisa masuk aja ya. Saya bikinkan kelas bukan untuk tujuan mendapatkan profit dari kalian, tapi untuk menanggulangi korban penipuan yang mengatasnamakan saya. Ingat, kelas ini itu bagi kalian yang butuh aja ya, seperti itu. Nah, untuk teknisnya seperti apa Pak Firman? Nah, ini Bapak Ibu dihubungin aja, ini nomor WA pribadi saya ya, dicek aja itu pakai get kontak, nanti kalian akan ada beberapa daftar menu ya, seperti ini. Nah, ini ya kelasnya naik ya Bapak Ibu ya, yang nunggu-nunggu lama ya, nanti di bulan depan juga naik ya, yang promonya. Harga normalnya itu 2,9 ya. Nah, ini kelas trading saham bulan Januari dilaksanakan pada tanggal 11 Januari ya. Sekarang 1,5 sudah enggak 350 atau 400 ya. Dan kita hanya tampung 10 orang saja, enggak banyak-banyak Bapak Ibu, dan yang butuh aja. Nah, nanti di situ ada 8 kali pertemuan secara online setiap hari Rabu dan juga Minggu malam jam 19.30 B30. Nah, Pak Firman, nanti dapat rekamannya enggak? Kalau misalkan saya masih sibuk kerja, dapat semua Bapak Ibu. Dan kalian ketika masuk di kelas kami cuman sekali registrasi aja. Jadi enggak harus bayar itu enggak. Nah, habis itu nanti Bapak Ibu saya dampingi agar bisa cuan secara konsisten. Tapi kelasnya terbatas, enggak banyak ya, seperti itu. Nah, itu ya kelas awal investor pemula 2,9 naik ya. Terus ada kelas medium 5, pasti cuan kelas pro ada 8,9. Nah, itu bedanya apa Pak Firman dari beberapa kelas. Jadi setelah Bapak Ibu dapatkan materi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan live trading bareng dengan saya. Jadi konsepnya materi dulu, ketika praktek Bapak Ibu tak dampingi ya. Dan nanti alat-alat apa aja yang Bapak Ibu gunakan, alat-alat apa aja yang bisa saham, kita bisa tahu saham terbang untuk besok, itu ada semuanya ya, kayak gitu. Nah, di sini kalau yang kelas akademi ini itu terjadwal ya. Tapi kalau yang ini itu secara private, secara online. Ada yang private secara offline dan juga yang online ya. Di seperti Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini, itu WA pribadi saya untuk kalian. Terima kasih, bye bye.